terobsesi akan barang yang pengen kita beli? Dan kenapa sih kita harus ngunjungin kafe-kafe yang nantinya bakalan kita posting di Instagram kita itu? Is it just a personal choice? Or is there a hidden social structure behind it? Ternyata, sosiologi ekonomi punya jawaban untuk pertanyaan kamu yang tadi. Perkenalkan, saya Kaisa Aulia Suhada dengan NIM 12380300128. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai gaya hidup dan juga konsumsi. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan sosiologi ekonomi. Hari ini kita akan membedah fenomena ngopi cantik hingga war barang viral yang bukan sekedar hobi belanja, tapi sebagai bentuk pencarian identitas diri. Mari kita kupas apa sih yang sebenarnya terjadi di balik keranjang belanjaan kita. Sebelum masuk ke teori, kita itu harus paham dulu dasarnya. Secara sosiologis, konsumsi itu bukan lagi sekadar kegiatan membeli barang untuk bertahan hidup, melainkan menjadi sebuah fenomena sosial yang mencerminkan identitas dan juga status dari diri kita sendiri. Nah, sebelum masuk ke teori, kita harus paham dulu nih dasarnya. Secara sosiologis, konsumsi itu bukan lagi sekedar kegiatan membeli barang untuk bertahan hidup semata, tapi juga fenomena sosial yang mencerminkan identitas dan juga status kita. Konsumsi itu kini punya fungsi sebagai bahasa sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan gaya hidup sendiri merupakan cerminan dari bagaimana kita mengalokasikan waktu dan juga uang kita sehari-hari. Nah, bagi kita para mahasiswa, gaya hidup ini seringkali digunakan sebagai alat diferensiasi atau cara untuk membedakan kelas sosial kita melalui selera budaya. Sosiolog ternama Thorstein Veblen punya istilah kunci yaitu conspicuous consumption atau konsumsi yang mencolok. Beliau itu menulis bahwa conspicuous consumption of valuable goods is a means of reputability to the gentleman of leisure. Atau artinya, konsumsi mencolok terhadap barang-barang berharga adalah sarana untuk membangun reputasi bagi mereka yang memiliki prestis. Contoh konkretnya apa ya? Contoh konkretnya adalah fenomena war barang yang viral. Kita itu seringkali berebut produk yang sedang tren, bukan karena butuh fungsinya, tapi sebagai strategi supaya kita bisa terlihat dan juga punya status. Tentunya juga biar gak ketinggalan sih sama teman-teman sebaya yang lain. Lalu ada Jean Baudrillard dengan teori masyarakat konsumsi. Beliau berargumen, in the consumer society, people do not seek happiness or equality, but rather differentiation. Yang artinya, di dalam masyarakat konsumsi, orang-orang itu tidak mencari kebahagiaan atau kesetaraan semata, melainkan mencari sebuah pembedaan status. Nah, Baudrillard menjelaskan konsep nilai tanda or sign value, di mana ketika kita ngopi cantik di kafe-kafe hits yang ada di Bandung, yang jumlahnya itu udah lebih dari ribuan, sebenarnya kita itu lagi membeli tanda bahwa kita adalah anak muda urban yang modern. Nah, dikutip dari jurnal Sabana, kita itu terjebak di dalam dunia simulakra teman-teman, di mana realitas di layar handphone seringkali dianggap lebih nyata dan lebih penting dibandingkan kenyataan hidup kita yang sebenarnya. Budaya konsumtif ini diperparah oleh tekanan konformitas atau sebuah tuntutan yang tidak langsung supaya kita bisa mengikuti tren dari suatu kelompok yang nantinya gak akan nimbulin perasaan dikucilkan atau mengalami FOMO or fear of missing out. Jurnal Sosiologi mencatat bahwasannya iklan digital ini sekarang mengaburkan batas antara kebutuhan dan juga keinginan. Bahkan, teknologi pun memfasilitasi hal ini lewat fitur pay later. Kita itu dipancing untuk memenuhi keinginan demi eksistensi sosial. Meskipun kondisi keuangan kita bisa dibilang masih terbatas. Nah, inilah yang disebut Veblen sebagai emulasi finansial, atau sebuah keinginan untuk meniru gaya kelompok yang lebih mapan supaya mendapatkan pengakuan yang semu. Terlebih lagi, sekarang banyak banget influencer yang ada di TikTok ataupun Instagram yang memasarkan produk supaya orang lain tuh bisa ikut membeli. Atau bahasa gaulnya diracunin or keracunan barang-barang. Di era digital sekarang, dengan kita menginginkan barang, semuanya sudah sangat amat dipermudah teman-teman. Sekarang sudah ada aplikasi TikTok Shop, Shopee,
Lazada, Tokopedia, dan yang lainnya. Hal itu juga bikin pengeluaran kita makin membludak loh. Nah, dengan kebiasaan kita yang sering scroll handphone tiap hari, secara tidak langsung, membuat kita merasa tertarik untuk membeli barang tersebut. Padahal ya, kita nggak butuh-butuh banget. Kesimpulannya, sosiologi ekonomi mengajarkan kita bahwa perilaku belanja kita adalah hasil dari interaksi kompleks antara individu dan juga struktur digital. Jadi, sebelum kamu klik check out, tanya dulu nih ke diri kamu, ini tuh sebenarnya kebutuhan atau cuma tekanan sosial dong? Hal yang harus kamu tahu yaitu nilai diri kamu tidak ditentukan dari apa yang kamu beli, tapi dari kualitas intelektual dan juga karakter kamu. Be a conscious consumer, not a slave to design. Materi tadi cocok banget dan relate di kalian, bukan? Nah, itu tadi penjelasan mengenai konsumsi dan juga gaya hidup. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang sudah saya sampaikan dan bisa dijadikan pembelajaran oleh teman-teman selanjutnya supaya tidak gegabah ketika menginginkan sesuatu. Lebih baik dipikir-pikir lebih dulu teman-teman daripada nanti kalian nyesel karena udah buang-buang uang. Semoga teman-teman bisa mengambil apa yang baiknya dan mohon maaf